apa aja bisa Martunis? Bisa ya bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin semua saat itu dunia salah satu sorotnya itu adalah kepada Martunis dengan baju bola. Terus bla 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 semua panjang seperti yang kita lihat tadi di video, dan akhirnya anak itu ada di sini. Tepuk tangan dong buat Martunis. Di sini tadi dia ini agak susah bicara, saya nggak tahu kenapa, tapi saya minta Martunis malam ini harus banyak cerita, karena 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. Mereka pengen tahu kamu di sana ngapain, ya kan? Bahasanya apa, makannya apa, Ronaldo ketemu tiap hari atau gimana, dikasih mobil mewah nggak sama Ronaldo, macam-macam pertanyaannya. Tapi ini nggak membuat iri kita semua, justru membuat kita bangga bahwa mata dunia, sebuah negara Portugal, bahkan seorang pesepak bola yang paling terkenal mengangkat kamu menjadi anak. Aku siapa yang angkat ini? Oke, Martunis, coba cerita. Itu kan di video. Coba ceritakan deskripsi pendek, jelas dari awal sampai kamu ke Portugal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi hari itu ketika tanggal 26 Desember 2004 saya sedang bermain sepak bola bersama teman-teman. Kemudian gempa, saya dan teman-teman langsung pulang ke rumah. Dan ketika ibu saya panggil, saya langsung, dia bilang bahwa saya akan panggil ayah di Tambak. Saya langsung ke Tambak untuk panggil ayah. Dan kemudian saya langsung pulang bersama ayah ke rumah. Ketika beberapa menit kemudian tiba-tiba airnya naik, saya langsung lari bersama keluarga, adik, ibu, kakak. Dan ketika itu kami berpisah dengan keluarga. Saya kehilangan ibu, adik, kakak. Dan ketika dalam air, pertama saya tersangkut di atas bangku sekolah, kemudian di atas kasur, dan tiba-tiba kasur itu tenggelam. Saya tidak sadar bahwa saya akan sedang berada di atas bangku sekolah. Dan kemudian bangku itu tenggelam, tiba-tiba saya sudah ada di atas pohon yang sangat besar. Dan pohon itu langsung dibawa oleh air ke pinggir laut. Dan saya di laut selama 21 hari. Saya makan Indomie, terus minum aqua, dan bekas-bekas yang di bawah air. Dan di hari ke 18 saya tidak mempunyai makanan lagi. Kemudian saya ditemukan di hari yang ke-21. Pertama ditemukan oleh orang Aceh, dan terus mereka dikasih kepada orang bule, wartawan dari Inggris. Dan kemudian saat itu saya juga bertemu dua orang macam ulama. Dia bertanya tinggal di mana, namanya siapa, dan umurnya berapa. Saya langsung menjawab, saya tinggal di Tibang, nama saya Martunis, saya berumur 7 tahun. Dan tiba-tiba kakek itu menghilang, dan saya langsung dibawa ke rumah sakit oleh orang bule. 7 tahun 21 hari. Saya cuma merinding mendengarnya. Terus satu hal juga, tadi kayak kakek ada yang ngasih nama Martunis siapa? Yang ngasih nama kamu Martunis siapa? Orang tua. Orang tua? Itu nama Portugal. Itu ya macam-macam lah, tapi banyak dulu ya, mungkin kamu masih kecil. Semua itu jadi berita dunia, dan sekarang sekali lagi tepuk tangan dong buat, berarti ini emang luar biasa ya. Ini emang mukjizat dari Allah bahwa saudara kita, adik kita ini sampai sekarang. Tapi kita cerita soal lama Pak ya.
udah tahu lah. Sekarang kita mau nanya yang kekinian. Ya, itu pertanyaan itu. Pertanyaan dari Bapak. Masih main bola nggak? Soalnya tadi ketemu Pak Edi ya, ketua PSSI ya. Siapa tahu nih nanti bisa jadi tim nasional. Coba ceritain mengenai kegiatan kamu di sana. Di Portugal, sekolah bolanya apa? Cepat. Saya di Portugal selama 1 tahun. Saya berlatih di Akademi Sporting. Saya biasanya makan seminggu 2 kali makan nasi, makan nasi, terus ada juga makan mie, dan juga makanan pokok mereka adalah roti. Masuk? Masuk? Gak ada. Masuk nggak? Nggak ngerti masuk nggak makan roti. Tapi bisa ya ngikutin semua ya, sampai sekarang ya. Oke, itu kan mengenai kegiatan sekolah bola. Nah, kesehari-harian Martunis di sana apa? Apa tinggal sama Ronaldo? Apa ikut tour segala macam? Saya tinggal di asrama Sporting, asrama Sporting Lisbon. Biasanya kalau pagi saya nge-gym dari jam 8 sampai jam 10. Terus makan siang jam 1. Terus saya les bahasa Portugis dan Inggris. Dan kemudian sorenya langsung latihan. Baik, saya minta ke audiens yang mau bertanya. Jadi biar puas, jangan Edwin aja. Silakan. Kenapa kamu jadi bintang hari ini? Dari dulu kamu bintang. Siapa Pak? Tadi Pak Agus bertanya atau siapa dulu? Silakan. Sekarang tinggal di mana dan sedang bekerja atau masih ikut aja lagi? Ya, sekarang saya tinggal di Tipang, Banda Aceh. Sekarang saya sedang menunggu kabar dari Sporting bahwa apakah saya akan kembali ke Portugal. Tapi sekarang saya sedang fokus ke sepak bola di Aceh. Luar biasa, Anda bertahan 21 hari. Makasih. Dengan umur yang hanya 7 tahun. Allah Maha Kuasa. Ya, syukuri itu. Yang kedua, ambil hikmah dari itu. Bisakah Martunis menancapkan tekad yang luar biasa sebanding dengan besarnya musibah yang kita alami untuk bangkit menjadi atlet kelas dunia. Kesempatan ada pada Anda, umur masih memungkinkan. Gimana kira-kira? Insyaallah. Insyaallah. Oke, terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Mungkin dari yang belakang nih, siapa mungkin yang saya kasih 1, 2 lagi. Karena waktu kita nggak panjang. Mungkin ya cewek ada mau nanya? Oh, di belakang dulu nih. Ada? Silakan Bang. Wah, Bang di ujung nih kayaknya berhati nih. Silakan Bang. Terima kasih sebagai generasi muda Aceh dan punya pengalaman pahit masa-masa kemarin dan telah merasakan masa manis di negeri orang. Mohon motivasi Adinda untuk kami, untuk anak-anak Aceh, bagaimana meningkatkan kemampuan intelektualnya. Terima kasih. Motivasi lah, bagaimana refleksi dari Martunis mungkin bisa menjadi inspirasi buat anak-anak Aceh. Ini banyak wartawan, itu penting. Silakan Martunis. Ya, semangat untuk para pemuda Indonesia, semangat untuk mengajar cita-citanya, dan jangan lupa kerja keras dan terus berdoa. Bahwa di balik musibah itu ada hikmahnya. Saya selalu bersyukur kepada Allah bahwa saya bisa bertemu dengan bintang sepak bola dunia, dan saya juga bersyukur karena saya bisa berlatih setahun di Sporting. Makasih Pak. Ya, ini terakhir nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu Ronaldo, tolong kalam kami dari Jakarta, Ustaz Aceh. Yang ingin saya tanyakan, selama Martunis di
di negeri orang sana, bagaimana Anda mendapatkan akidah Anda sebagai seorang Muslim? Terima kasih. Teman saya yang tinggal di sana banyak yang Muslim. Mereka berasal dari Afrika, dari Senegal, terus dari Guinea. Biasanya kami kalau misalnya salat itu jauh di kota Lisbon, sekitar 30 menit dari akademi ke kota Lisbon. Tapi kalau soal makanan, mereka juga memberi makanan yang halal. Kalau misalnya yang haram dipisah. Ya sama-sama. Martinez, ini ada ibu-ibu maksa saya, malah di cewek radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Martunis, kamu sangat ganteng sekali. Ibu pengen tepuk tangan dulu, ibu mau ngambil menantu kamu. Berapa umurnya sayang? 19 tahun. Kami masyarakat Aceh khususnya sangat bangga punya kamu. Apalagi Indonesia sangat bangga sekali dengan kamu. Kamu didatangkan khusus ya sama panitia kesini ya. Tepuk tangan buat panitia yang sudah mendatangkan Martunis. Ibu bangga sama kamu. Yang ingin ibu tanyakan ada dua. Ini agak sedih sedikit ya. Waktu 2004 kamu langsung secara nyata menyaksikan dan adalah pelaku di mana kita menyaksikan Anda di situ merasakan bagaimana tsunami 2004. Begitu 2016 juga ada di Aceh juga. Sudah ada, oh ya 2016 sudah ada lagi di Aceh. Yang apa? Yang barusan gempa. Iya, gempa di Pidijaya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Yang otomatis kan waktu itu masih trauma ya, 2004, terus 2016 kok ada lagi gempa, gimana perasaannya? Itu satu. Yang kedua, bagaimana selama tinggal di Portugal, coba dong kami mendengar bahasa Portugal yang Martunis kuasai. Kami bangga dengan Martunis. I love you Martunis. Tapi katanya kan mau dibedoh Martunis. Aku tanya, emang ibu ada anak perempuan? Gak ada. Silakan. Yang tadi tahun pertama itu pas saat 2004 kan mengalami gempa dan tsunami. Pas Martunis di Aceh kemarin tanggal 7 ada juga ada gempa. Perasaan kamu gimana? Kok pada saat yang sama bulan Desember terjadi hal yang sama? Ya, perasaan saya sedikit trauma karena gempa itu ketika subuh dan saya langsung salat, kemudian saya tidur balik dan saya juga sedang menunggu kabar dari BMKG apakah berpotensi tsunami atau tidak. Ibu mau dengar bahasa Portugis? Banyak A-nya Bu. Coba bilang sedang tinggal di sini ketemu dengan saudara-saudara. Atau ngomong apa aja mereka nggak tahu Mas. Terserah kamu. Pakai bahasa Portugis. Speak Portugis please. Hah? Apa aja? Aku nggak tahu kau bilang apa, mau bilang apa kabar, sudah ini makanannya mana gitu. Apa kabar? Komostas. Komostas. Kalau terima kasih, obrigado. Obrigado. Teh tarik apa? Kalau selamat malam, Boinot. Boinot. Selamat pagi, Bung Dia. Oh, Bung Grip. Ada udah di sana? Ya. Ada. Apa? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Oke lah, selamat datang Indonesia. Sekali lagi tolong mengajukan
motivasi. Yang penting ini adalah motivasi. Kamu itu dianggap sebagai simbol. Simbol itu gak sembarangan karena segala tindakan, perlakuan, dan juga apa perbuatan kamu pasti akan semua orang lihat. Jadi tolong sebagai wakil dari kita, apalagi bawa nama Aceh, berbuat sesuatu yang baik untuk kita semuanya sehingga nama Aceh bisa terangkat lagi. Begitu, Martinez. Tepuk tangan sekali lagi buat Martinez. Tapi kita ke bawah, saya minta bantu kamu bantu saya, ya. Please help me to lelang, you know? Oh, I know. Kita melelang lagi, Pak. Jadi sekarang saya melelang yang kecil dulu. Ini ada 2 pelelangan. Ibu kayak ini polisi, hatinya gede banget. Ini mau dilelang. Saya nanya ke panitia, ini apa yang membuat orang tertarik untuk membeli ini dengan harga mahal? Ternyata ini adalah sebuah kaligrafi yang dibuat selesainya pas gempa. Saya ngarang. Pak, saya nanya apa yang buat menarik ketika pelelangan? Tapi saya menjawab sendiri, bukan masalah bendanya yang menarik, tapi adalah sumbangan Anda kepada korban gempa yang ada di Pidijaya. Jadi itunya yang menariknya di sini. Ini benda kecil tapi ada sejarahnya, akan diberikan oleh ketua panitia, akan diposting di Facebook dan grup-grup WA Aceh kalau Anda membeli. Alhamdulillah. Harga saya buka, tolong pegang. Nah, yang pegang dia yang nyerahkan Martinez. Harganya itu cuman dasar, buka dasar nih, Rp500.000. Nah, lebih 10.000, Pak. Coba, lewat. Padu. Oh, ya, harga udang, Bang. Pegang udang, mau ribet. Nanti Marco. Jangan udang, Bang. Mana adanya? Padu, 50.000. So, Bangnya mahal, Bang Pasaraya, Bang. Atau label. Nah, yang tawar dibuka dengan Rp500.000. Bahasa Inggris, bahasa Portugis 500 apa? Lupa nggak dia gopek. 500. Ada mau 1.000? Wah, nggak laku. Masih nunggu. Ini saya kasih plus buku hafalan sholat Belisa. Buku ini adalah difilmkan menceritakan tsunami dan di dalamnya ada tanda tangan yang baca buku ini. Ya, Pak? Iya, Pak. Silakan, ini ada tanda tangan dan di film ini Bang Rafli Kande yang membuat lirik dari lagu dan ada tanda tangan Rafli Kande. Walaupun Anda nggak, ya? Saya dibisi lewat SMS. Bisi SMS, tulis Bang. 7 juta sudah ditawarkan. 7 juta rupiah plus buku ini, Bang, ya. Ini ada tanda tangannya, Bang. Sumbangan. Tuh, pegang dulu. Aku mau pelelangan tuh masih. Kalau pelelangannya itu 7 juta itu masih oke. Belum ketok palu. Kalau ketok palu baru kita serahkan. Ya? Understand? Yes? No problem. Oke, 7 juta rupiah ditawar buku. 7.250. 7.250. Wah, ibu ngelamang-lamain aja. 7.250.000 rupiah bersama buku dan tanda tangan yang pernah membaca buku ini. Oke, 7.250.000 rupiah, luar biasa untuk dari ukiran kaligrafi dan buku hafalan sholat Belisa.
Tapi tidak ini ya, tidak ada cara untuk sholat di sini ya, cerita. Oke, 7.250.000 rupiah one time. Artinya satu kali. 7.250.000 rupiah. Masih ada lukisan, tenang aja Bang. Amalnya masih ada. Ada dua item lagi. Masih dua itu, satu item lagi. Ada dua item lagi di belakang. Wah, abang nambah kerja saya dong. Nah, kalau gitu langsung aja ini kita lepas ini ya, satu kali 7.250.000 rupiah. 7.250.000 rupiah dua kali. 7.205.000 tambah dong. 7.250.000 rupiah. Ibu silakan ke depan Bu untuk diberikan langsung oleh kartunis. Bang, ada sepatah dua patah kata. Iya, sekarang sambutan selama 3 jam. 3 jam. Silakan Ibu, siapa Bu? Ibu Wina. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya tertarik dengan pelelangan hari ini berkat karena teman saya ada Erni. Dia berbicara sudah sebulan yang lalu. Sebenarnya kami ingin menyumbang langsung ke PD, tapi tidak tahu kemana jalannya. Karena selama ini kita nyumbang ke stasiun TVRI dan lain-lain, kita tidak tahu auditnya bagaimana. Nah, jadi kami putuskan sama teman-teman, kami dari One Day One Juice telah mengumpulkan 7.250.000. Kemudian saya tanyakan Erni, bagaimana nih uangnya? Gitu. Terus dia katakan, nanti kami akan mengadakan acara seperti ini malam ini. Jadi saya katakan, tadi memang saya agak terlambat, ya maaf. Saya diminta hadir hari ini sudah berapa lama? Mestinya kami harus ke Malaka dan ke Malaysia mestinya hari ini, tapi saya batalkan. Ya, insya Allah saya sudah dibawa Erni juga ke Aceh. Saya juga telah melihat masjid ya, kapal terapung. Saya sudah melihat ke sana pada saat itu yang dibawa sama Erni, dan teman-teman kita juga dulu sebagai apa ya, kami mengumpulkan dana di Jakarta ini, membeli kasur, membeli selimut dan lain-lain, dan itu kami bawa ke Aceh dengan pesawat dari polisi ya waktu itu, polisi atau ABRID gitu. Jadi kami membawanya, kami mengumpulkan dana tersebut dari Ibu Peduli. Tapi kali ini mohon maaf, kita hanya bisa cuma 7.250.000. Itu hanya dalam tempo 1 hari saya buka. Kemudian saya tutup, karena saya tahu waktu itu saya ada tugas lagi ke tempat yang lain. Nah itulah sementara dari saya. Ini Bu sebagai simbolisnya, karena ini simfoni layangan, maka Ibu menerima kaligrafi dan buku judulnya Hafalan Sholat Delisa. Mohon diterima, silakan Ibu terima. Nah, terima kasih Bu ya. Nanti amalannya akan disampaikan kepada korban gempa. Terima kasih banyak. Masih ada lagi tuh, bukan aku ya. Ya, 7 juta rupiah, selamat Bang. Langsung gitu aja, 7 juta rupiah, selamat Bang. Itu kan ini shock terapi, tapi saya buka lagi. Mohon dipegang ya Pak Tulis ya. Ya, ini kaligrafi kayu, dibingkai rapi. Maka saya buka dengan harga awal, tetap harga cincai 1 juta rupiah untuk awal. Kalau ada yang menawar silahkan angkat tangan. Apa? Saya. Ya? Saya nanya itu positif. Berapa mas? 1.100.000. 1.100.000, wah luar biasa. Abang siapa Bang? Arif Alkarnis. Apa? Alkarnis. Oh, Arif Alkarnis. Nama luar negeri juga nih. Yang mau diangkat nih. Oke, 1.100.000. 1.100.000, luar biasa. Nah ini nih niat baik.
Mungkin ada lagi? Ibu berapa Bu? 1.500.000. Ibu siapa Bu? Ibu Nova. Ibu Nova, alhamdulillah 1.500.000. Ini gara-gara pegang martunis nih, ya kan? Ada lagi yang mau menawar harga terakhir 1.500.000? Sebentar, kamu ibu di belakang. Ibu siapa Bu? Ibu siapa Bu? Bapak, saya kedua dong. Oke ya. Ibu siapa? Cip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Harimurti Wulandjani, SEMM. Saya memang bukan orang Aceh, tapi suami saya, Bapak Mu'arif Abbas SH, beliau adalah asli putra Aceh. Dan alhamdulillah, beliau menjadi kebanggaan rakyat Aceh karena beliau adalah juara MTQ. Juara pertama MTQ tahun 1991 dan juga juara internasional pada tahun yang sama. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa berkesempatan hadir di keluarga besar Aceh. Walaupun saya bukan orang Aceh, tapi saya sangat menyukai makanan Aceh dan sudah asli saya Solo, Jawa Tengah. Tapi saya besar di Kalimantan, di Padang, dan di Irian, dan juga Jakarta. Alhamdulillah sekarang kami berada di sini. Ini juga alhamdulillah 25 tahun perkawinan kami. Di tahun 2016 Allah memberikan banyak sekali keberkahan kepada kami. Dan juga di tahun yang sama kami bisa menunaikan ibadah haji berdua. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Martunis dari tadi ngeliatin saya terus. Ya. Putra saya 3 laki-laki semua. Gak ada yang gitu. Gak laku kamu ini sih. Laki-laki semua ya. Ya besarnya sama mungkin 24 tahun, 21 tahun, dan 18 tahun. Dan putra kedua di Aceh, Pak Mustafa di pertambangan Unsia. Alhamdulillah 2017 sudah akan menjadi insinyur. Jadi mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Kami juga atas nama SMP Al-Azhar 19 Cibubur dan SD Al-Azhar 20 Cibubur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini silakan Ibu ya. Uangnya ke panitia Bu, jangan ke saya Bu, sudah hilang. Sudah silap saya Bu. Terima kasih ya Bu. Pak, Foto. udah difoto ya? Sudah. Oh berdua? Oh bertiga.